Assalamualaikum, bertemu lagi dengan Sobat Channel. Pada video kali ini kita akan membahas beberapa jurusan kesehatan versi Sobat Channel yang mungkin bisa menjadi solusi untuk sobat-sobat sekalian. Selamat menyaksikan. Jurusan kesehatan itu apa aja sih? Yang pertama, farmasi. Jurusan kesehatan yang satu ini akan berkecimpung dengan dunia obat-obatan. Para mahasiswa farmasi akan lebih banyak belajar tentang senyawa kimia dan obat-obatan yang layak dikonsumsi oleh khalayak umum. Jurusan ini cocok buat kamu yang menggemari biologi dan kimia, sobat. Untuk prospek kerjanya sih biasanya kamu akan menjadi seorang apoteker, analisis kontrol kualitas, dan menjadi seorang dosen. 2. Kedokteran umum. Jurusan kedokteran umum sudah pasti adalah bagian dari jurusan di bidang kesehatan. Nah, jurusan ini biasanya akan mempelajari lebih dalam tentang biologi dan kimia. Biasanya sih untuk menjadi seorang dokter, kamu memerlukan waktu selama 5 tahun. Kalau kamu ingin jadi spesialis, kamu perlu 5 tahun lagi untuk menyelesaikannya. So, barulah kamu bisa menjadi dokter spesialis yang kamu idamkan. 3. Kedokteran gigi. Salah satu jurusan favorit di bidang kesehatan ini memang sudah menjadi idaman di kalangan masyarakat Indonesia. Berbeda dengan jurusan kedokteran umum, jurusan kedokteran gigi lebih banyak belajar tentang anatomi seputar gigi dan mulut. Oh iya, setelah menjadi seorang dokter gigi, kamu bisa mengambil spesialis juga loh, seperti halnya spesialis ortodonti, konservasi, dan gigi anak. Untuk menyelesaikan studi kedokteran gigi, kamu butuh waktu sekitar 5 tahun ditambah 5 tahun lagi untuk spesialis. 4. Ilmu gizi. Jurusan yang satu ini merupakan jurusan di bidang kesehatan yang mempelajari asupan kesehatan tubuh manusia. Jurusan yang satu ini berkaitan erat dengan gizi, kesehatan tubuh manusia, serta hubungannya dengan keadaan sosial ekonomi. Jurusan ilmu gizi ini cocok buat kamu yang menggemari analisis tentang makanan dan kesehatan tubuh manusia. Lulusan ilmu gizi ini biasanya akan menjadi seorang nutrisionis, konselor diet, dan konselor rehabilitasi. 5. Kebidanan. Kebidanan merupakan jurusan bidang kesehatan yang sangat erat dengan ibu dan bayi. Yaps, di dalam jurusan ini, mahasiswa kebidanan akan mendalami bagaimana teori dan praktikum mengenai kehamilan, ibu menyusui, dan balita. Lulusan kebidanan biasanya akan berkolaborasi dengan dokter kandungan saat membantu ibu melahirkan. Nah, perlu diketahui nih sobat, kalau jurusan yang satu ini, kamu juga bisa belajar ilmu keperawatan juga loh. 6. Keperawatan. Keperawatan pasti tak jauh dari ilmu kedokteran dan kebidanan. Jadi, bagi kamu yang mau masuk di jurusan ini nih, kamu akan belajar banyak tentang proses perawatan pasien, cara menyuntik, hingga proses perawatan luka. Lulusan keperawatan biasanya akan mengukir karir mereka menjadi seorang perawat di berbagai rumah sakit, klinik, hingga pelayanan masyarakat. 7. Kesehatan masyarakat. Nah, bagi kamu yang pengen kuliah di bidang kesehatan tapi nggak pengen menangani pasien, jurusan ini cocok nih buat kamu. Jurusan yang satu ini mempelajari berbagai resiko kesehatan di lingkup masyarakat hingga kesehatan di bidang proyek. Karena jurusan ini berkaitan dengan masyarakat sebagai kelompok sosial, maka pelayanannya pun tertuju pada skala besar, seperti keluarga, komunitas, bahkan rakyat suatu negara atau dunia. Jadi bukan cuma terbatas pada individu saja layaknya dokter ya.
Lulusan jurusan ini biasanya akan bekerja di berbagai aspek loh, seperti halnya menjadi seorang ahli K3, penyuluh kesehatan masyarakat, dan pakar kesehatan lingkungan. 8. Fisioterapi. Fisioterapi adalah jurusan kesehatan yang sangat erat hubungannya dengan terapi, terutama pada penanganan gerak tubuh manusia, tulang, dan otot. Jurusan ini kamu akan lebih banyak mengenal tentang ilmu biologi guys, karena saat memasuki jurusan ini kamu harus siap untuk belajar anatomi tubuh manusia. Sementara itu, lulusan jurusan ini akan menjadi seorang terapis dan ahli pengobatan fisik. 9. Radiologi. Siapa di sini yang sudah pernah melakukan ronsen, USG, atau MRI? Nah, jurusan ini merupakan jurusan yang belajar lebih dalam tentang proses ronsen, USG, dan MRI ini guys. Eits, belajarnya nggak semudah itu loh. Jurusan ini akan mendalami bagaimana proses diagnosis gelombang elektromagnetik, sinar X yang akan mendeteksi keberadaan di dalam tubuh manusia. Kuliah di jurusan ini sangat membutuhkan konsentrasi dan ketelitian yang sangat tinggi, sehingga para lulusan diharapkan mampu melakukan pelayanan yang tepat untuk para pasien. Oh iya, setelah lulus, para alumni akan berprofesi sebagai terapis radiologi, terapis dengan analisis tenaga nuklir, hingga konselor genetis. 10. Analis medis. Jurusan teknologi laboratorium atau lebih dikenal dengan analis media merupakan jurusan kesehatan yang fokus dengan penelitian di laboratorium, seperti melakukan penelitian penyakit manusia melalui darah, feses, hingga urin. Saat masuk di jurusan ini, tentu saja kamu akan belajar banyak tentang biologi. Saat kuliah nanti, kamu akan berhubungan erat dengan penelitian mikrobiologi, parasitologi, sel darah manusia, kimia klinik, hingga imunologi manusia. Udah dulu ya sobat untuk penjelasan kali ini. Semoga kamu bisa masuk di jurusan yang kamu inginkan. Yang terpenting tetap semangat dan belajar lebih giat. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.